Giorgio Chiellini, semua klub Liga Italia harus ikuti Juve punya tim kedua. Mantan bek Juve Giorgio Chiellini menyarankan tim-tim Liga Italia mengikuti jejak Bianconeri untuk memiliki tim kedua demi menampung para talenta muda. Ucapan Chiellini mengacu kepada tim U23 Juventus yang dibentuk pada 2018 dengan nama Next Gen. Next Gen dibentuk sebagai jembatan untuk pemain tim Primavera sebelum menembus tim senior. Juventus Next Gen sudah berjalan 4 tahun dan dilatih Massimo Brambilla. Pada 2020, tim ini menjuarai Coppa Italia Serie C usai menang 2-1 atas Ternana pada babak final. Mereka hingga saat ini masih berkutat di Serie C pada musim 2022-2023. Musim lalu Juventus Next Gen finish di urutan ke-8. Salah satu alumni Next Gen adalah Fabio Miretti yang membuat debut pada 2022. Miretti mendapat penghargaan Golden Boys 2022 di kota Turin sebagai salah satu pemain berbakat di usia muda. Chiellini turut memuji penampilan pemain tersebut. Menurut saya, Fabio adalah cerminan kerja Juventus pada level pemain muda. Saya menghubungi dia beberapa minggu lalu ketika ada beberapa masalah, kata Chiellini, seperti dikutip Bolasport.com dari Football Italia. Saya kesenang dengan penghargaan yang ia terima. Miretti layak mendapatkannya. Lebih lanjut, Chiellini berharap tim-tim Italia lain akan mengikuti jejak Juve. Saya harap para klub lain akan mengikuti proyek Juventus ini. Sayang sekali mereka belum melakukannya, tetapi saya melihat para pemain muda yang pantas mendapat privilege kalau lebih banyak proyek semacam ini dibuat. Fabio Miretti melakukan debut di Serie A pada musim 2021-2022. Sejak saat itu, ia mencatat total penampilan 24 kali lintas kompetisi. Terakhir, Miretti turun saat Juve menang 2-0 atas Inter Milan dan bermain selama 81 menit. Kunci kebangkitan Juventus musim ini ada dalam diri Federico Chiesa. Federico Chiesa diperkirakan menjadi sosok yang akan menjadi kunci kebangkitan Juve pada musim 2022-2023. Juve memang tengah mengalami performa yang kurang memuaskan pada musim 2022-2023. Bisa dibilang, Juve benar-benar melempem di berbagai kompetisi, baik itu di domestik maupun Eropa. Di ajang Liga Italia 2022-2023, Juve hanya berada di posisi kelima klasemen dengan koleksi 25 poin dari 13 pertandingan. Juve bahkan terpaut 10 poin dari pemuncak klasemen Serie A musim ini, Napoli. Di ajang Liga Champions, Siena tua terpaksa harus tersingkir lebih dulu di fase grup. Juve gagal lolos ke babak 16 besar setelah hanya finish di posisi ketiga klasemen akhir grup H. Bahkan Juve harus bersaing hingga laga terakhir untuk memastikan mereka akan finish di posisi ketiga. Juve terpaksa akan bermain di babak playoff Liga Euro 2022-2023. Meskipun menuai berbagai hasil buruk, mereka diperkirakan tetap bisa bangkit pada musim ini. Hal itu dikarenakan Juve memiliki sosok yang dipercaya bisa menjadi kunci kebangkitan. Sosok yang dimaksud adalah wingers andalan Juve sekaligus timnas Italia, yaitu Federico Chiesa. Chiesa sudah kembali bermain bersama Juve dalam 2 laga terakhir mereka. Sebelumnya, Chiesa mengalami cedera ligamen anterior saat melawan Roma dalam ajang Liga Italia 2021-2022. Saat itu ia harus ditarik keluar pada menit ke-32 dan digantikan oleh Dejan Kulusevski. Chiesa absen selama 11 bulan dan melewatkan berbagai pertandingan, baik untuk Juve maupun timnas Italia. Putra dari Enrico Chiesa itu baru kembali bermain dalam match terakhir Liga Champions musim ini melawan PSG. Chiesa bermain selama 16 menit dan masih nampak menyesuaikan diri dengan permainan Juve. Selain itu, ia juga kembali bermain saat Juve berhasil menang 2-0 atas Inter Milan. Meski masih harus terus membangun kebugaran, ia tetap diprediksi akan menjadi pembeda di dalam skuad Juve.
Pasalnya ia merupakan sosok winger kreatif yang mampu mengubah alur permainan Juve yang kini cenderung monoton. Dilansir dari Football Italia, Chiesa memiliki catatan ciamik pada musim 2021-2022 sebelum mengalami cedera. Dari segi statistik, ia sangat kreatif dalam hal membangun serangan ke lini pertahanan lawan. Chiesa menciptakan 4,27 peluang yang berujung tembakan tiap 90 menit, 2,19 dribble sukses per 90 menit, dan 2,44 tembakan per 90 menit. Dengan statistik tersebut, Chiesa diharapkan mampu memecahkan masalah kreativitas di skuad Juventus. Pelatih timnas Brasil mengaku sempat memandang sepele bek Juve ini. Manajer timnas Brasil Tite mengaku jika ia dan tim pelatih salah menilai kualitas Klaas-Jan Bremer. Menurutnya, bek Juve itu sangat layak dipanggil ke skuad Piala Dunia 2022. Klaas-Jan Bremer belum pernah membela timnas Brasil sebelumnya. Mantan bek Torino itu masuk ada timnas Italia dan berhak bermain untuk Gli Azzurri. Brasil akhirnya memutuskan untuk menyertakan namanya ke dalam susunan pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia nanti, tepat sebelum pelatih Italia Roberto Mancini mengajukan tawaran kepada Bremer. Bremer pantas mendapatkan kesempatan untuk dipanggil berkat kali dan penampilannya di level tinggi di Torino dan Juventus, kata Tite dalam konferensi pers. Tite tanpa sungkan mengakui kalau ia sempat memandang Klaas-Jan Bremer sebelah mata, namun semua itu terbukti salah. Mungkin kami salah dan tak cukup mengamatinya, dikarenakan dia pantas mendapatkan lebih banyak perhatian kami lebih awal. Ketika dia tiba di sini, dalam permainan dan sesi latihan yang kami lakukan bersama, dia memberikan rasa kepastian. Dia benar-benar pemain dengan kualitas hebat. Sejauh ini, Bremer hanya memiliki 1 caps untuk Brasil, tampil selama 45 menit dalam kemenangan 3-0 dalam pertandingan persahabatan atas Ghana pada 23 September 2022. Ia dinobatkan sebagai bek terbaik Serie A musim 2021-2022 saat masih di Torino. Juve kemudian menebusnya dengan mahar mencapai 50 juta euro meski harus bersaing dengan Inter dan Tottenham. Bek tersebut telah berada di Italia sejak pindah ke Torino dari Atletico Mineiro pada 2018.